Ya, baik Bapak Ibu, karena Bapak Subandi narasumber salah satu narasumber untuk coaching dalam observasi pembelajaran sudah hadir dan bergabung dengan kita, maka sekarang mari kita ikuti pemaparan beliau narasumber untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam PMM. Kepada Bapak Subandi, SPD MPD, disilakan. Terima kasih Bu Ika selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua rekan-rekan guru, berjumpa dengan saya Bapak Subandi SPD MPD dalam komunitas pembelajaran yang dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena memang jadwal saya begitu padat. Saya sudah koordinasi kira-kira jam 1, tetapi ternyata saya baru sampai di rumah jam 13.18. Langsung saya online. Dengan demikian, kalau jadwalnya tadi jam 1 tepat, molor sedikit kalau saya memang berharap jam 1 pas, ternyata Allah berkehendak lain sehingga pada siang ini saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam ruang Zoom ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di tahun 2024 ini ada sebuah era baru dalam penilaian kinerja guru. Salah satunya mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa berkolaborasi bersama dalam sebuah LMS yang kita sebut dengan PMM. Dengan demikian, Bapak Ibu pasti di Januari yang lalu, Bapak Ibu sudah membuat kalau dulu yang namanya target kerja. Kalau sekarang, kalau saya katakan target kerja juga boleh. Artinya adalah Bapak Ibu merancang kerja. Kalau target kerja dulu kan selama 1 tahun, kali ini mulai tahun 2024 ini 6 bulan sekali Bapak Ibu. Karena 6 bulan sekali itu, maka mau tidak mau memang kita perlukan kolaborasi bersama. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat dan sudah mengisi kinerja yang minimal 32 ini, Bapak Ibu akan pasti mengingat-ingat dan pasti tahu bahwa mau tidak mau kita harus, sekali lagi kita harus bisa melek internet karena kita harus mampu mengaplikasikan PMM yang benar-benar berbasis IT. Seperti dalam tayangan ini, bahwa keputusan dasar hukum pelaporan kinerja PMM tertera dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara BKN mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar dan e-kinerja BKN. Kalau Bapak Ibu dulu hanya e-kinerja saja, sekarang mau tidak mau harus mengenal platform Merdeka Mengajar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 17 tahun 2023
dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kerja Aparatur Sipil Negara, guru khususnya. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu ada yang merasa senang dan mungkin juga ada yang merasa tidak senang dengan hadirnya atau dengan dalam tanda kutip, kalau saya katakan dalam tanda kutip, kita dipaksa untuk ber-PMM begitu. Senangnya apa Bapak Ibu? Senangnya sepertinya ya kita nanti ketika ingin naik pangkat sepertinya dengan mudahnya kalau kita semua hanya pakai aplikasi. Tetapi mungkin dalam tanda kutip sedihnya adalah seperti Bapak Ibu ketahui, semua Bapak Ibu pasti melihat di sosial media, bagaimana sebuah satire, baik satire video maupun satire yang lainnya, yang dalam tanda kutip sepertinya memberatkan. Ya, sebenarnya kalau kita bersama-sama cermati, itu kita tidak akan berat kalau kita berpikir dalam PMO berat sama di dinding, ringan sama di pikul. Atau berat sama di pikul, ringan sama di dinding, maaf, kebalik. Nah, di situ Bapak Ibu akan tahu bahwa akhirnya kita mau tidak mau harus berkomunitas. Nah, bagaimana komunitas itu bisa terbentuk? Semua bisa Bapak Ibu membentuk komunitas, bahkan ada aturan-aturan yang komunitas itu bisa diterima di PMM. Tetapi kalau sekolah, walaupun kita tidak mendaftar di PMM, dalam hal ini semua sekolah baik negeri maupun swasta, boleh Bapak Ibu untuk dianggap sebagai komunitas tanpa harus registrasi dulu ke PMM. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana agar komunitas itu, kalau bukan komunitas yang MGMP maupun komunitas yang dari sekolah, itu bisa berterima. Sesungguhnya kalau kita mengingat komunitas itu sejak dulu ada komunitas. Mengingatkan kita waktu mahasiswa dulu, saya dulu pernah mencari komunitas susah Bapak Ibu, akhirnya saya membuat komunitas sendiri, saya stempel-stempel diri, bahkan saya namanya masih ingat, saya komunitas independen karena saya sendiri, tapi saya berusaha untuk membuat agar komunitas itu seakan-akan ada, saya buat strukturnya. Waktu itu karena seorang ketika menulis itu kalau pakai komunitas punya, saya katakan power, punya bargaining. Nah Bapak Ibu, dasar hukum petunjuk teknis dalam PMM, Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa dalam mendukung penerapan pengembangan kerja guru dan kepala sekolah melalui PMM, pada kesempatan yang sama, Dirjen GTK menyampaikan regulasi teknis berupa peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kerja guru dan kepala sekolah. Next Pak Girawan, dengan demikian kita tahu bahwa bagaimana kinerja guru dan kepala sekolah itu. Nah, keunggulan perencanaan kinerja dalam PMM itu sudah saya katakan saya tadi, sebenarnya lebih praktis, walaupun banyak satira yang merasakan ada ketidakpraktisan, tapi mungkin karena tidak kolaborasi. Sekali lagi, kalau kita berat kita sama dipikul ringan sama di dinding dengan komunitas, maka saya yakin semua akan bisa ringan. Ya, kenapa praktis? Dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi berkurang, Bapak Ibu, karena tadi sudah katakan integrasi PMM itu dengan BKN. Yang kedua, relevan karena praktik kerja mengaku pada 8 indikator rapor pendidikan. Bapak Ibu pasti ketika mengisi yang minimal 32 itu mengacu pada rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Bapak Ibu saya yakin mungkin yang ada, kalau yang hijau semua berarti kita lihat nilai yang paling rendah persentasenya. Tapi kalau ada yang merah
atau ada yang ungu. Ingat Bapak Ibu, ada yang berwarna kekuning-kuningan, ada yang merah. Itu kalau ada yang sudah warna merah, itulah yang harus kita pacu kinerjanya biar relevan dengan rapor pendidikan. Yang ketiga, berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Bapak Ibu, di bulan Maret nanti kepala sekolah itu akan mengapresiasi semua kinerja terjadwal. Sesungguhnya sebelumnya adalah di bulan Februari, akhirnya ditunda-tunda-tunda, mungkin ditundanya karena mungkin banyak satire yang begitu beredar di media sosial, sehingga ditunda sampai bulan Maret. Sudah siapkah Bapak Ibu dengan apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah ketika bulan Maret nanti? Harusnya sudah siap. Mengapa harus sudah siap? Bapak Ibu sudah merencanakan sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah merencanakan sendiri, otomatis Bapak Ibu kan sudah mengukur kemampuan Bapak Ibu. Seperti itu. Dengan demikian, saya yakin Bapak Ibu akan tahu di bulan Maret nanti bagaimana ya apresiasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nek Bapak Wirawan, coba nanti kita tahu bagaimana cara atau sedikit gambarannya. Nah, tahapannya bagaimana Bapak Ibu? Tahap pelaksanaannya pertama, pada tahap perencanaan yang kemarin, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Yang saya katakan tadi secara implisit, yang merah didahulukan, kalau nggak ada yang merah, yang oranye seperti yang ini. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin yang hijau tapi persentasenya yang rendah. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Nah ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Nanti kita lihat, kita contohkan tayangannya, bagaimana rubriknya. Dengan demikian, Bapak Ibu nanti mau tidak mau diobservasi. Kalau dulu ada observasi itu sepertinya modelnya adalah offline, sekarang ini saya katakan semi offline dan online karena Bapak Ibu nanti observasi di kelas juga iya, tetapi ada rubrik yang online yang tersedia di PMM. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tahap penilaian kepala sekolah dapat melihat rangkuman capaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja PKN. Nah inilah yang dikatakan tadi lebih simpel Bapak Ibu, karena semua terintegrasi dengan e-kinerja PKN, bahkan kabar ini bisa menjadi kabar gembira ke depannya, karena Bapak Ibu nanti logika kenaikan pangkatnya akan berbasis PMM. Next, Bapak Wirawan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini kebetulan karena Bapak Wirawan juga ada di komunitas atau di guru SMA Negeri 1 Dawat Melandong, yang saya contohkan adalah Bapak Wirawan. Kita lihat Bapak Wirawan di sini mengajar di kelas 11 bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti ada ini Bapak Ibu, observasi kelas. Ini masih 0 karena belum bulan Maret. Dengan target 3 ini. Kemudian kelengkapan dokumen. Bapak Ibu sudahkah melengkapkan dokumen? Kalau Bapak Wirawan ada 2 dan 3, ini artinya Bapak Ibu, Bapak Wirawan sudah melakukan kelengkapan dokumen sebanyak 2 dari 3 yang diinginkan. Next, monggo Pak Wirawan. Nah, ini. Di sini nanti pengolahan kerja kepala sekolah Bapak Ibu. Di sini ada nilai observasi yang ini akan kita lakukan di bulan Maret. Nah, Bapak Wirawan terjadwal di bulan Maret tanggal 6 Maret 2024. Nanti bisa kita cek klik gitu. Karena saya tidak ingin mencontohkan cek rinciannya Bapak Ibu. Nanti screenshot yang lainnya saja karena saya modelnya offline nggak langsung online. Mengingat saya setelah ini harus geser lagi, ada rapat MKKS. Next, Bapak Wirawan. Nah, bagian kedua adalah tindak lanjut. Di sini nanti Bapak Ibu, pantuan progres tindak lanjut guru, kemudian nilai dokumen refleksi tindak lanjut guru nanti
Seperti itu. Nanti lebih jelasnya mungkin akan dilanjutkan Bapak Wirawan karena saya ingin next dulu. Kalau nanti ada termin pertanyaan, termin pertanyaannya nanti saya wakilkan Pak Wirawan saja. Nah, ini rubrik observasi kelasnya, penerapan disiplin positif. Bapak Ibu yang mungkin sudah tergabung dalam CGP maupun PP, kebetulan Pak Wirawan juga PP, itu nanti tahu bagaimana penerapan disiplin positif, atau Bapak Ibu yang sudah mempunyai atau menerapkan PMM, sertifikat PMM mandiri. Apalagi kalau sudah lebih dari 10, mungkin Anda tahu atau Bapak Ibu tahu penerapan disiplin positif bagaimana. Ini salah satu contohnya, fokus perilaku yang diobservasi. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu, kesepakatan kelas sebenarnya tidak asing bagi kita. Hanya saja namanya kita ubah kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu ketika memulai pengajaran atau memulai pembelajaran mempunyai kesepakatan kelas untuk itu. Monggo next saja Bapak Wirawan. Ya, karena pengetahuan positif nanti bisa jelaskan. Nah, pengetahuan positif yang kedua tadi belum dilakukan atau sudah, itu tinggal klik-klik saja kepala sekolah. Atau dalam hal ini adalah memang penilaiannya kepala sekolah. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Bapak Ibu pasti kenal istilah restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apakah sudah dilakukan. Tinggal klik saja. Nah, logikanya Bapak Ibu harus sudah melakukan dan dilakukan itu efektif atau tidak. Itu pilihan saja. Kemudian apa saja rekomendasi kita ini, Anda ini kepala sekolah bagi guru agar praktek kerjanya bisa meningkatkan. Jadi Bapak kepala sekolah nanti di setiap kinerja ini akan merekomendasikan. Jadi saya nanti akan merekomendasikan bagaimana ketika saya lihat dari penilaian 1, 2, 3 tadi dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Next, Pak Wirahman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan karena sebenarnya saya ingin ngomong panjang lebar, tapi saya yakin di kesempatan yang lain mungkin saya akan bersua kembali karena ternyata begitu saya jadwal, ternyata jadwal yang paling mendadak ternyata ada. Harusnya saya jam 1:30 juga harus sudah sampai ke MKKS, mau tidak mau saya harus mempertanggungjawabkan sebagai orang yang siap untuk webinar ini. Baik Bapak Ibu, saya tutup ya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya kalau saya hanya berbicara sedikit. Semoga bermanfaat dan boleh tanya-tanya nanti chatting kepada Pak Wirawan, nanti diteruskan ke saya. Atau mungkin Pak Wirawan bisa menjembatani. Di kemudian hari kita bisa bersama-sama bertemu lagi. Baik, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Tetangga baru namanya Mama. Punya anak namanya Dada. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya, tak usah dikembalikan. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Subandi SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, tentang penyampaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM, mulai dari observasi, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi. Dan pesan Bapak Subandi tadi, bila ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hal tersebut, nanti bisa digabung sekalian ke Pak Wirawan, begitu ya Pak Bandi ya? Iya, siap. Ya. Saya Saya langsung jawab, mundur diri. Ya, ya, saya langsung mundur diri, Bapak. Ya Pak ya. Saya jawab satu pantun dulu ya Pak ya. Tadi Iya. ada Pak Mama Dadan, ada Pak Dadang, Pak Dedek, ada nama Pak Koko juga. Itulah nama-nama keluarga saya yang ada di Bandung. Begitu Pak, mohon maaf. Guyon. Terima kasih banyak Pak Bandi telah berkenan memberikan materi tentang hal-hal baru berkenaan dengan PMM. Terima kasih, selamat bertugas di tempat berikutnya. Semoga di lain waktu kita bisa menyelenggarakan webinar lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Monggo. Selamat siang. Saya mohon izin live dulu. Baik, demikian Bapak Ibu. Dari narasumber yang pertama, Kepala SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, Bapak Subandi SPD MPD yang telah menyampaikan materi tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai ASN. Demikian,
Berikutnya kita langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Wirawan SPD MPD 2B yang akan menyampaikan coaching dalam observasi pembelajaran. Kepada Bapak Wirawan SPD MPD 2B dipersilahkan. Ya, terima kasih. Oke, ini saya share screen dulu sebentar. Saya paskan, soalnya beda. Ini kita sapa dulu ini, Bu Ika. Ya Pak, Paling disapa. jauh ini dari mana ini? Ada yang dari Papua ini? Oh, alhamdulillah jauh sekali. Ada Selamat yang bergabung. dari Riau. Ada yang bilang, ya. Ada dari Kalimantan, mungkin suaranya mana? Wah, ini luar-luar pulau ini. Kalimantan. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, Kalimantan. Oh, itu Bali Matu Sadi itu. Selamat bergabung. Iya. Oke, ini saya Selamat siang, Bapak Wirawan. Selamat siang. Oke, ya Pak Dadang Sumianto. Tadi disebut juga. Selamat siang Pak Dadang. Ini dari Selamat siang. Saya ini nge-share dulu, Pak. Sudah siap, Pak, share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Semoga sehat semuanya, diberikan kenikmatan ya. Karena kita harus bersyukur apa yang kita dapat hari ini. Sehingga kalau kita syukuri, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan dari nikmat dari Allah SWT. Pada kali ini saya akan membagikan presentasi dulu. Nanti habis itu akan saya berikan filenya, perangkatnya yang perlu kita bahas. Lalu nanti kita proses tanya jawab. Semoga setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat ini presentasinya sudah selesai, tinggal tanya jawabnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Subandi, Kepala Sekolah kami, dan juga menerangkan bagaimana kita dalam PMM ini untuk kinerja, ya mau tidak mau memang itu aturannya, seperti itu. Dan pada siang hari ini saya sebenarnya juga terpecah juga, ini banyak acara, Bapak Ibu yang lain juga acara, karena kemarin ada elaborasi jadwalnya baru kemarin, tapi sudah terlanjur pakai jadwal ini, maka saya mendahulukannya ini. Untuk teman-teman semuanya, ada yang dari SMPN Jatirejo dan dari Riau, dari Kalimantan, ya, dari Sumatera dan dari Jawa Tengah tadi ada, DKI, ya, Surabaya. Ini suatu yang luar biasa bagi teman-teman semuanya. Perlu diketahui bahwasannya kinerja dalam PMM mungkin bagi bagian orang, oh itu adalah untuk ASN atau PNS, memang itu wajib ya. Tetapi kalau bukan ASN bagaimana ya? Apabila Anda bukan ASN, maka Anda akan berlatih bahwasanya mengajar itu punya step, punya tahapan, yaitu yang mana itu kalaupun Anda bukan PNS, ya yang jelas Anda kalau misalnya guru sertifikasi itu nanti akan mendapatkan kemudahan ketika melakukan pemberkasan ya. Kalau guru sertifikasi walaupun bukan ASN, ketika pemberkasan mudah karena dengan memiliki isian akun di PMM akan lebih terprogram, yaitu. Ya, di sini saya akan melakukan berbagai praktek baik coaching dalam observasi pembelajaran, ya. Coaching dalam observasi pembelajaran. Kita perlu memahami ya. Sebelum masuk dalam materi, saya ingin tanya pada teman-teman semuanya. Nanti saya ingin tahu, coba diklik nanti ya, diketik di chat ya.
tapi pertanyaannya belum saya keluarkan. Ini kita ini ada cerita ya, suatu hari ada seekor burung berwarna biru, ingat ya, ingat namanya ya, berwarna biru. Bentar, ada yang bocor ini. Bu Isa, Bu Erni. Oke. Ada burung masuk ke rumah Anda berwarna biru dan terperangkap di dalam rumah. Anda pun berniat memeliharanya karena bagus warnanya biru ini. Namun ada suatu keanehan terjadi, yaitu pada hari pertama ketika burung itu asalnya biru, ya, menjadi warna kuning. Ya, dari biru warna kuning. Besoknya lagi hari kedua warnanya menjadi merah terang. Menjadi merah terang. Hari ketiga berubah menjadi warna hitam. Jadi ada warnanya asalnya biru, terus besoknya itu hari pertama jadi kuning, hari kedua menjadi merah terang, hari ketiga menjadi warna hitam. Coba pikirkan Bapak Ibu semuanya, akan berubah menjadi warna apakah burung tersebut pada hari berikutnya? Ya. Pilih salah satu. Tetap warna hitam, ataukah kembali menjadi warna biru, ataukah menjadi warna putih, ataukah menjadi warna emas? Nah, tolong diketik di komentar, di chat aja, diketik kalau bisa. Monggo. Kalau tidak bisa mengaktifkan mic menjawabnya. Untuk memastikan saya berbicara pada teman-teman yang dalam kondisi memperhatikan. Wah, ada kembali warna biru, Bu Elina dari Jati Barang. Jati Barang ini Jawa Tengah mungkin katanya. Jawa Barat, maaf. Ya, Bu Elina. Bu Ike tetap hitam. Oke. Bu Ari hijau jadi Pak Wirno emas. Pak Bu Harleni Pak emas. Alimin menjadi biru, ada yang tetap hitam. Estimasi itu, oke, bagus sekali ya, banyak pilihannya. Oke, ketik banyak, langsung tetap hitam, Pak Kusno emas, ya, kembali menjadi warna biru. Nah, ini bagaimana ya? Nah, ini kita cek, tapi nanti kita juga refleksi di sini ya. Ya, belum tentu benar, tetapi juga bisa jadi itu adalah yang terkandung dalam kita, ya. Maka kita harus hindari. Coba kita cek apa maksudnya. Ini adalah termasuk permainan psikologi, Bapak Ibu ya, psikologi dari Jepang. Apabila warna hitam, maka menggambarkan bahwa diri Anda ada seorang yang memiliki pandangan yang pesimis, mungkin pesimis ya kalau nggak itu ya. Apabila berubah menjadi kembali biru, burung berubah menjadi biru, menggambarkan diri Anda seorang yang optimis. Apabila Anda memilih yang berwarna putih, menggambarkan Anda adalah orang yang tenang dan tegas di bawah tekanan. Apabila Anda memilih yang menjadi emas, menggambarkan Anda tidak memiliki rasa takut dan tidak mengenal tekanan bagi Anda. Nah, ini paling tidak apa gunanya untuk kita tadi mendapatkan materi dari Bapak Subandi bahwasanya ya kinerja dalam PMM ini adalah suatu hal yang kewajiban yang harus dijalankan karena memang itu ada surat menterinya ya. Mungkin ada yang berpikir wah nanti kurikulum nanti sama saja. Oh, nanti juga pemilihan presiden nih, nanti mungkin ganti kurikulum ganti menteri nih, nah gitu. Ada berpikir lagi yang lain-lain. Nah, ini makanya orang-orang seperti ini mari kita saling menyemangati. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi karena kurangnya informasi tentang bagaimana kurikulum merdeka. Bagi yang warna biru, putih, emas ini selamat bagi Anda semuanya ya. Dan dikembangkan lagi ya dari apa yang sudah Anda miliki modal itu. Sekarang kita lihat
pembahasan materi kita, sebelum kita masuk ke pembahasan juga kita perlu mendasari apa sih bedanya coaching, mentoring, konseling. Nah, langsung saya berikan materinya. Coaching itu Bapak Ibu bertujuan untuk mengarahkan coachee menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensi diri. Ya. Mentoring itu bertujuan untuk membagikan pengalaman dan membantu mentee. Mentee itu yang dimentori agar bisa mengembangkan dirinya. Biasanya mentor akan memberikan tips bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan konseling bertujuan membantu konseli, yaitu orang yang memiliki masalah, untuk memecahkan masalahnya. Konselor akan langsung memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konseli. Jadi ini bedanya dari tiga ini. Terus apa maksudnya nih Pak? Dari pemahaman ini bahwasanya yang namanya coaching itu belum tentu coach-nya itu lebih pintar atau lebih baik daripada coachee. Ya, belum tentu lebih baik, lebih pintar, belum tentu. Bisa jadi itu bahkan mungkin contohnya di guru penggerak, PP-nya ini guru SD, CGP-nya guru SMA. Ini guru SD ngajari guru SMA. Mungkin dari segi itunya, wah ini enggak selevel misalnya. Tapi dalam coaching tidak berlaku itu, tidak berlaku. Asal orang itu mengetahui bagaimana coaching, teori coaching, nah maka dia bisa melakukan coaching walaupun pangkatnya lebih rendah, walaupun jabatannya lebih rendah, semacam itu. Ya. Sedangkan mentoring ini karena dia itu membagikan pengalaman, namanya mentoring ini biasanya lebih ahli daripada yang dilatih. Mentoring ini lebih ahli daripada yang dilatih. Ya. Contohnya kalau antara coach dengan mentoring, kalau coach ini dia misalnya tidak pernah melakukan itu. Tapi dia bisa menggiring coaching-nya, bisa menemukan masalahnya. Dengan mentoring, dia pernah melakukan itu. Sehingga dia tahu, oh yang bagusnya itu seperti ini. Nah, gitu. Namanya mentoring. Lebih gampangnya itu kalau misalnya mentoring, itu ngajari. Ini caranya bikin rawon misalnya. Nah, mentoringnya ini harus orang yang ngerti atau bisa masak rawon minimal, walaupun belum ahli, tapi minimal harus bisa. Itu namanya mentoring. Tapi anak coaching itu tidak perlu. Karena coaching ini misalnya tadi kembali ke kita gampangkan ya. Iya aku nggak bisa nih masak rawon. Nah ini yang dia ditanyain juga nggak bisa masak rawon juga. Nah dia nggak bisa ngasih mentoring, bisanya kasih coaching. Sebentar, nggak bisanya bagaimana? Oh ini loh. Terus apa yang sudah kamu coba? Aku coba gini nggak bisa. Adakah mungkin dengan cara lain yang bisa kamu cari? Ya, apa kamu nyoba yang lain selain kamu otodidak? Belum sih. Kira-kira apa ya? Ya bisa sebenarnya di YouTube gitu misalnya dia. Oke, kamu sudah menemukan solusinya itu. Coba di YouTube dulu berarti ya. Ya, nanti misalnya kamu di YouTube. Nah, dan tahapannya itu nanti masuk coaching itu. Nah, kalau mentoring, aku nggak bisa bikin rawon nih. Oh, gampang. Enggak, tak ajari sini ayo. Kita siapkan bahan-bahannya. Plek. Kamu potong ini gini-gini, dia nunjuk-nunjuk, dia ngasih tahu meramunya dan lain, maka dia ini mentoring. Nah, sedangkan kalau konseling ini memecahkan masalah, langsung memberikan solusi. Nah, tidak perlu dia itu ahli di bidang itu, tapi dia memiliki solusi. Dia memiliki solusi dalam perkara ini. Biasanya ini kan guru BK, namanya kan BK, konseling. Ya, guru BK. Kita lihat guru BK belum bukan lulusan sarjana teknik gitu jelas ya, guru BK misalnya. Terus ada anak ini mau konseling ke dia. Ini saya bayar. Oh, kalau kamu mau teknik ini ada fakultas universitas, kamu tinggal pilih. Nanti
ibu akan mengarahkan kalau memang kamu kesulitan. Nah, ini langsung ada solusi. Ini konseling bedanya ya. Terus bagaimana kita dalam coaching? Dalam coaching itu gunakan ini alur tirta. Nah, ini kalau misalnya dari teman-teman CGP sudah pernah, makanya ini saya bikin umum. Dari guru penggerak, nah ini kita berbagi di sini. Ya. Alur dalam coaching itu adalah ada namanya tirta. Apa itu? T yang pertama adalah tujuan. Tujuan umum yaitu tahap awal di mana pihak coach dan coach menyepakati suatu pembicaraan yang akan berlangsung. Ya. Namun idealnya ini datanya dari coach, dari orang yang membutuhkan ini tadi coaching ya. Itu apa ini idealnya. Jadi dia datang, nah, terus tujuannya apa? Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi, coach melakukan penggalian, ya, melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Ini namanya apa ini identifikasi. Dari pemetaan itu maka dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Lalu setelah ada identifikasi, ada namanya rencana aksi. Apa yang harus direncanakan? Atau untuk mencapai tujuan itu rencananya apa? Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif, solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang terakhir adalah itu tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Ini tanggung jawab. Kalau sudah direncanakan, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Apakah perangkatnya sudah disiapkan? Atau misalnya seberapa nanti cadangannya? Kalau misalnya ini nggak terjadi, apa yang dilakukan berikutnya? Ada rencana berikutnya. Kalau anak-anak seperti nanti nggak bisa, apa rencananya? Itu harus benar-benar dijalankan. Ini namanya alur tirta. Alur ini idealnya dipakai pada saat, nah itu tadi, coaching. Coaching itu ada 3 tahapan ya. Tahapannya adalah, ini sudah habis. Tahapan dari coaching itu adalah tahapan dari observasi adalah pra-observasi, observasi ya, dan pasca observasi. Nah, untuk itu saya akan langsung berbagi dokumennya, langsung berbagi dokumennya. Nanti nggak usah khawatir teman-teman semuanya, insya Allah akan saya bagikan ini. Ya, ini ada link-linknya. Nah, nanti bisa langsung ini ya. Wah, ini sebelum ini ada videonya ini. Saya klik dulu. Bisa untuk gambaran ya, gambaran ringkas bagaimana pra pembelajaran dengan melaksanakan alur tirta ya. Sampai menunggu ya ini. Mungkin dari saya menunggu video dari teman-teman yang di Zoom ini ada yang bertanya. Oh, ini sudah mulai. Iya. Kok tumben Pak Yurawan pagi ini dengan cerah sekali kesip. Ya, ini karena internet unstable,
nanti besok, nanti insya Allah saya kasih linknya ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir, bisa mengecek oh seperti apa sih. Nah, ini ada linknya. Langsung aja ke perangkatnya karena kita masuk yang penting ini. Sehingga nanti ketika coaching ini gimana sih ya? Perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, dalam observasi ya, observasi apa bedanya sih observasi dengan supervisi ya? Dulu supervisi setelahnya. Observasi adalah salah satu cara dalam melakukan supervisi ya. Supervisi itu ada beberapa cara, ada beberapa caranya lah. Salah satunya adalah dengan metode observasi. Dan observasi dalam kurikulum Merdeka ada 3 tahapan: pra observasi, terus observasi itu sendiri di kelas, sama pasca observasi. Apabila Bapak Ibu semua itu mempelajari dokumen ini, ya insya Allah nanti ini sebagai dasar bagi kepala sekolah ya mengisi di kinerja PMM-nya. Ya, jadi ini adalah versi yang di lapangan, ya, bukan versi yang online. Jadi yang versi di lapangan. Oke, kita cek langsung. Apa sih isinya ketika praobservasi itu? Ya. Untuk ketika praobservasi, seorang guru yang mau diobservasi bertemu dengan kepala sekolah, ya, membahas hal-hal yang akan diajarkan atau yang nanti akan diobservasi. Ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada yang namanya supervisi itu langsung melebu kelas, masuk kelas langsung, itu tidak ada, tidak boleh. Ya, harus melewati tahapan ini sehingga guru ini tidak stres, gitu, tidak stres. Ya. Tapi otomatis ya sebelum menghadap ini juga siapkan RPP Bapak Ibu yang mau diobservasi. RPP yang mana Pak? RPP yang sudah diupload di PMM. Pertanyaannya Pak, RPP yang saya upload itu mau saya rubah. Waktu praobservasi bisa enggak Pak? Berbeda dengan yang diupload. Bisa, ya, bisa berbeda, boleh. Karena mungkin apa itu materinya sudah selesai atau mungkin tidak cocok dan berbagai alasan yang lain, maka RPP yang diupload di PMM ketika mengajukan jadwal observasi boleh tidak sama dengan yang ketika realnya, boleh. Tidak masalah, itu tidak mempengaruhi nilai. Karena saya sempat ngintip di akunnya kepala sekolah, itu sifatnya pilihan untuk upload RPP-nya. Sehingga bisa dirubah. Nah, sekarang setelah bawa RPP kepada kepala sekolah, nah inilah catatannya Bapak Ibu. Berapa lembar Bapak Ibu ini? Hanya 1 lembar, 1 halaman. Tuh, enak kan? Tidak seperti ketika supervisi kurikulum 13. Ya, sekali lagi kalau di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu yang namanya ada supervisi sudah ndredeg, sudah takut. Nah, tapi di kurikulum Merdeka tidak perlu takut. Ya. Hanya 1 lembar pra-observasi. Ini hari tanggal kapan, sekolahnya mana, diisi ya, mata pelajarannya apa, terus tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini bisa dijawab kalau guru ya sudah memiliki RPP ya. Jadi tahu tujuan pembelajarannya apa, ditulis di sini. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya ini kita tulis sebelum menghadap boleh, Pak? Ya sangat boleh, lebih mempermudah. Ketika kepala sekolah praobservasi, kepala sekolah terbantu dengan Anda menuliskan lebih dahulu. Nah, boleh diketik, boleh tulis tangan, monggo.
Nah ini tujuan pembelajarannya bertulis. Nanti bisa jadi ada hal yang perlu ditambahi kepala sekolah. Nah gitu. Tapi ini dari Anda. Terus area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak dicapai apa ini dalam pembelajaran Anda itu nanti apa? Ya, itu nanti tergantung RPP-nya. RPP-nya itu kan ada setelah tujuan pembelajaran, ada materi. Nah, bisa ini masuk materi, bisa. Ya, area pengembangan ini bisa. Bisa juga dimasukkan ke P5-nya. Apa ke P5? Apa ini? Profil pelajar Pancasila. P3, ya. Profil pelajar Pancasilanya akan ada 6 poin itu. Bisa Pak, boleh masukkan, boleh masukkan. Ya, di sini intinya area pengembangan yang ingin dicapai. Ya. Ataukah dari segi keterampilannya, monggo. Jadi ini tidak ada ketentuan kalau yang setahu saya ini tidak ada ketentuan dan inilah bagusnya kurikulum merdeka aslinya. Ini bukan membela tapi kenyataannya memang sangat simpel dibandingkan kalau jenengan atau Bapak Ibu tahu, oh mohon maaf ya, mungkin ada tahun jenengan itu Anda ya. Ketika jenengan itu di kurikulum sebelumnya itu banyak poin-poin yang harus diisi. Ini cukup 3 baris ini saja. Strategi yang disiapkan apa? Strateginya. Ya, langkah-langkah pembelajarannya nanti apa? Ataukah metode pembelajarannya apa? Ataukah metode atau model pembelajarannya apa? Tinggal itu aja yang ditanyakan. Baru nanti ini diisi oleh kepala sekolah catatannya. Nah, nggak tahu nanti catatannya kepala sekolah apa, tergantung nanti ya. Disepakati bersama. Nah ini. Nah, ini ya bagusnya kurikulum merdeka. Jadi sebelum disupervisi, sebelum diobservasi, sudah tahu sepakat oke, yang diajarkan ini. Nah, nanti kelas berapa ya? Jam berapa, tanggal berapa? Ini sudah disiapkan waktu. Oke ya, dari sini adalah pra-observasi. Terus setelah pra-observasi, sekarang observasinya dalam kelas, bagaimana Pak isinya Pak? Oke, saya kasih bocoran. Bocorannya ini bukan halus lagi, bocoran dol suwek ucul. Nah, ini sangat jelas ya di kurikulum merdeka. Gak usah khawatir ya Bapak Ibu, nanti semua Bapak Ibu semuanya ada linknya, tinggal download. Form observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini perlu ditekankan, RPP yang Anda siapkan, pembelajaran yang Anda siapkan harus berpusat kepada murid. Ada pertanyaan, Pak, ini saya nih kelas 12 ya, misal ya, atau ada yang baru tahun ini berarti kelas 11 12-nya belum kurikulum merdeka. Bagaimana, Pak? Ya. Apakah saya kasih materi kurikulum merdeka ataukah K13? Begini Bapak Ibu semuanya, untuk siswa yang mendapatkan K13, silakan materinya berikan materi K13. Tapi cara pembelajarannya, gunakan cara pembelajaran kurikulum merdeka. Apa? Yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bukan murid itu hanya disuruh ngapalin teori, ngapalin ini, nulis di papan, atau merangkum banyak itu. Itu bukan pembelajaran kurikulum merdeka, ya kan? Pembelajaran yang berpusat pada murid itu menggali potensi murid, berkelompok, bekerja sama, ya kan? Terus menyelesaikan masalah, terus pembelajarannya ya kebermaknaan. Apa maksudnya kebermaknaan? Materinya harus anak-anak atau siswa ini tahu apa yang dipelajari bermanfaat untuk kehidupan nyata. Nah ini pengantarnya ini ya, ini ada banyak, nanti bisa dibaca ini. Saya memberikan informasi kalau pas di kelas ini ada identitasnya, ini karena saya ambil dari TGP ya. Oke, ini ya, ini ada. Nah, observasinya gimana?
Nah, di sini ada beberapa kriteria Bapak Ibu. Misalnya kenyamanan lingkungan belajar memenuhi kebutuhan belajar murid. Mulai dari skor 1, 2, 3, 4. Ini ada grade-nya. Kalau skor 1, guru tidak menunjukkan modifikasi lingkungan belajar. Jadi pokoknya ngajar materi selesai. Ini skor 1. Tapi kalau guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan, ya di sini maksudnya apa Pak? Melakukan modifikasi lingkungan belajar. Maksudnya materi yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah memenuhi unsur yang diferensiasi. Jadi melihat kemampuan murid, ya. Ini namanya modifikasi supaya tercapai dalam mencapai tujuannya. Ya. Modifikasi dalam hal apa? Ya. Apa ini bahwa kemampuan murid itu berbeda-beda, apa melakukan diferensiasi. Jadi modifikasi, diferensiasi. Nah, disitulah nanti skornya 4. Ya kan? Nanti juga ada poin lagi, tapi dari semua ini poin Bapak Ibu ada beberapa poin yang utama. Kalau Bapak Ibu ngajar kurikulum merdeka, ini saya kasih tipsnya ya. Tipsnya. Ya. Yang pertama jelas kalau menyapa dan lain-lain itu di kurikulum merdeka yang lalu ada. Oke ya. Terus yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana mendiferensiasikan dalam pembelajaran. Mendiferensiasi ini maksudnya apa, Pak? Nah, diferensiasi ini bisa beberapa. Apakah diferensiasi dalam materi? Ini gimana diferensiasi materi? Diferensiasi materi ini siswa ini dibedakan. Oh, ini contoh misalnya saya ya bahasa Inggris ya. Ini saya contohkan saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kita materinya saya mau bawa anak-anak naratif teks. Tapi ada anak yang tidak tahu bagaimana simple past tense. Maka ini saya kumpulkan, saya kasih materi simple past tense saja, belum naratif. Terus ada anak yang pemahamannya sedang, rendah sampai sedang, maka kita kasih materi teks naratif yang sederhana. Oh ini ada anak yang kelompoknya ini pemahaman bahasa Inggrisnya sedang ke mahir. Ya, saya kelompokkan, saya kasih materi teks naratif yang lebih lebih kompleks. Nah, ini berarti diferensiasi dalam materi. Ada juga diferensiasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Diferensiasi dalam proses pembelajaran sendiri bisa jadi kasih materi berbeda itu sudah masuk ya. Tapi juga bisa juga dari dibedakan itu tapi kemudian dijadikan satu kelompok. Dijadikan satu kelompok, yang mana satu kelompok ini terdiri dari anak yang rendah, sedang, mahir. Maka terjadilah di situ proses yang namanya tutor sebaya. Disitulah proses ada namanya gotong royong, ya kan? Situ. Nah, dalam proses itu, misalnya kita berikan tugas yang berbeda, sesuai, tapi tujuannya sama, tapi tugasnya silakan pilih. Nah, maka ini masuk pada diferensiasi proses. Masuk dalam diferensiasi proses. Terus dari ekstra kelompok itu diberikan tugas yang berbeda hasilnya, ya kan? Tugas yang berbeda hasilnya ini, misalnya dari naratif itu ada, silakan anak-anak, silakan bisa dalam bentuk tulis, atau nanti produknya ini ada yang bentuk drama, ada produknya dalam bentuk yang lain, maka ini diferensiasi produk. Produknya berbeda dari hasilnya. Ini harus Bapak Ibu harus tekankan di situ. Itu ciri ya kalau kita ngajar ya. Terus berikutnya lagi dalam pembelajaran Bapak Ibu
pastikan materi yang disampaikan ke anak-anak ini paham. Buat apa nih saya belajar ini? Itu namanya apa namanya itu kebermaknaannya. Jadi supaya tahu kenapa harus belajar ini. Di kurikulum Merdeka ditekankan itu. Ya kan? Berikutnya lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui di kurikulum Merdeka, ya kan? Untuk kayak pemahaman materi apa ini pengertian dan lain-lain, jangan sekedar ini pengertiannya ini adalah jangan seperti itu. Buat anak-anak ini mencari. Misalnya pengertiannya apa ya misalnya? Biokimia misalnya. Apa itu biokimia? Mungkin apa istilahnya? Apa itu ya? Silakan anak, karena sudah 2 kelompok, coba cari pengertian tentang ini. Sama mencari sama mencari, silakan presentasikan apa pengertiannya ini. A, B, C, D, E. Oke, setelah A, B, C, D, E, tulis di papan, kira-kira dari 5 pengertian dijabarkan oleh kelompok ini diformulasikan, sehingga yang disebut ini adalah apa. Jadi untuk pengertian itu bukan hafalan seperti yang didapat ketika di LKS, pasti itu pengertiannya, itu bukan kurikulum Merdeka. Yang namanya pengertian itu bisa didapat namanya ini bisa masuk ke discovery learning. Ya, masuknya nanti. Ya, baru kalau misalnya ada kekurangan, guru nanti menambahi atau agak melenceng, guru meluruskan. Nah, akhirnya ini masuk ke arah mentoring. Nah, di sini di pembelajaran itu sehingga berpihak berpusat pada murid, ya. Ya, masuk ke bawah, yaitu guru apakah dalam komunikasi positif itu guru mendominasi ataukah ada timbal balik. Nah, maka kalau di kelas sifatnya ini guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan muridnya, yaitu guru murid. Atau seperti tadi dengan berkelompok, ya. Ini saya tak buka di sini biar memudahkan. Itu namanya komunikasi, ada komunikasi antara guru dan murid dengan baik. Tidak kaku atau asal pokoknya kerjakan LKS selesai. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu nilainya rendah sekali, dan dalam supervisi saya yakin teman-teman semuanya tidak seperti itu ya. Tapi saya pesankan ini tidak hanya untuk supervisi, tapi terapkan itu di setiap pembelajaran. Nanti akhirnya yang Bapak Ibu juga senang dalam mengajarnya, anak-anak juga senang dalam belajar, sambil sama-sama mendapatkan manfaat dalam pembelajaran itu. Bentar, ini saya geser. Nah, ini biar lebih besar tulisannya. Tapi sinyalnya unstable. Nah, ini. Bawah. Oke, masuk sini. Saya lihat tulisannya ini. Nah, di sini ada penggunaan strategi pembelajaran. Ini ada juga. Tak buat PDF-nya saja. Ntar saya kasih PDF. Nah, maaf ya, ini masih mumet ini. Oke, sambil menunggu mumet ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya ya. Sambil menunggu ini mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Wah, ini saya kasih PDF-nya saja biar apa ini enggak berat. Ini masih kita yang bahas di sini ada
ini adalah pada tahapan observasinya. Jadi kalau dilihat tadi tidak terlalu ditekankan perangkatnya, apakah di RPP-nya. Kalau dulu kan RPP-nya memenuhi apa boleh dalam discovery learning itu mencari menggunakan gadget di dalam kelas. Boleh saja. Siapa yang melarang? Gadget ya. Misalnya lupa kan discovery learning itu mencari teori, Pak. Kalau mencari di internet kan langsung dapat teorinya. Iya, di internet langsung dapat teorinya, nggak menemukan. Tapi memang bagusnya itu kan memang mereka mencari sendiri. Tetapi kita dalam prakteknya, kalau misalnya itu anak-anak itu dari internet gitu, kan sumber itu kan berbeda-beda. Seperti kalau Bapak Ibu melakukan atau membuat karya ilmiah atau karya tulis jurnal atau skripsi atau tesis, ya kan, Bapak Ibu kan mencari banyak sumber pengertian itu kan berbeda-beda. Nah itu nanti bisa disimpulkan. Jadi di sini anak-anak juga diajari mencari data tentang pengertian. Itu nanti kemana bisa bilang, kamu dari gini anak-anak, kamu nanti kalau kuliah lah bab 2 itu, nah mengenai kajian teori ya seperti ini dikumpulin, nah seperti itu lah, nanti kamu akhirnya menyimpulkan dari pendapat-pendapat itu bla 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 lah. Di situ akhirnya ada kebermaknaan yang didapatkan anak-anak dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Bukan satu teori dari LKS atau buku atau dari gurunya itu pasti yang benar. Oh tidak. Tidak. Kalau seperti itu nanti mati sudah pembelajarannya. Nah, ini sudah. Untuk ini skornya ya. Oke. Untuk skor-skornya ini ada tahapannya Bapak Ibu ya. Terus kakian iklan. Ya, banyak iklan lewat ini. Oke. Terus dalam komunikasi juga apakah di sini guru berasumsi tentang kondisi murid tanpa mengklarifikasi lebih dulu. Ini satu skornya. Berasumsi kondisi murid tanpa mengklarifikasi. Misalnya nih, ada anak tiduran. Kamu tidur. Bangun. Cuci muka. Ini nomor 1 cuma ini. Terus, kalau kamu ngomong sendiri, sini berdiri. Itu cuma asumsinya dia dari kondisinya. Nah, kalau 4, guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Berempat. Ini. Terus mengenai emosi positif, guru dalam memberikan emosi, ya. Guru menggunakan kata-kata negatif pada murid. Nah, ini 1. Ya, wah channel goblok gini-gini ya, itu kasar itu ya. Ini skornya 1, enggak boleh seperti itu. Maka ya skornya 4 maksimal apa? Emosinya positif, ya, ramah minimal. Kalaupun muridnya ini melanggar, gimana? Nanti ada penerapan disiplin lainnya, ya, posisinya ada di bawahnya, ya. Atau muridnya nggak bisa, ya nggak boleh dia ngomongin langsung, wah kamu nggak belajar, oh kan goblok percuma, nah, dan lain-lain ya. Ini harus positif. Ayo pasti bisa lancar. Penerapan disiplin, nah disiplin ini untuk menghukum ya, posisi menghukum, apakah sebagai guru menghukum teman ataukah monitor saja ataukah posisi manajer. Ini ada ini. Ini juga saya langsung berikan ini ya, ketika dia apakah pendampingan, melakukan strategi pembelajaran. Ya. Ini dalam penutupan
penutupan proses pembelajaran. Jadi kalau hanya sudah selesai anak-anak ya, terima kasih, selamat siang, terima kasih, assalamualaikum, selesai berarti tanpa mengambil kesimpulan 1. Nah kalau ingin skornya tinggi, ya ada menyimpulkan, ada refleksi. Ya refleksi dalam kurikulum Merdeka ini sangat penting Bapak Ibu ya, refleksi. Kalau Bapak Ibu merefleksi, nah Bapak Ibu dalam merefleksi itu akan bermanfaat karena dengan refleksi itu Bapak Ibu tahu bagaimana belajar. Seperti ini nanti saya akan memberikan daftar hadir, absen, ada refleksinya ya. Kapan absennya, daftar hadirnya, insya Allah setelah saya tampilkan ini selesai ya. Lalu ada pemberian umpan balik. Ya. Apakah memberikan kesempatan umpan balik yaitu refleksi, ini ada skornya. Ini skor ini di kelas ya. Ini saja Pak, iya ini saja. Loh, sudah selesai. Ternyata nggak rumit ya, enggak. Intinya adalah bagaimana sikap guru mengajar yang dinilai, prosedurnya. Tidak bertele-tele. Ya kan? Sangat terlihat sekali di sini. Terus setelah observasi ada namanya pasca observasi. Itu di lampiran 6. Pasca observasi ini kepala sekolah ya kan sama guru membahas apa yang sudah diobservasi. Di sini ada lembar catatan observasi, catatan refleksi guru, topik percakapan dan kebablasan. Topik percakapannya, rencana tindak lanjutnya apa? Ini. Refleksi guru ini diisi bagaimana? Ya, bagaimana guru di pembelajaran ini guru sendiri, apa yang didapatkan dalam pembelajaran, terus masalah apa yang didapatkan, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Ini catatan refleksi guru. Di sini ada lagi topik percakapan dan catatan. Topik percakapan dari kepala sekolah ketika observasi itu apa yang dilihat. Nah, misalnya nih, di situ ada siswa yang pakai topi waktu pembelajaran. Nah, gurunya topinya dilepas. Nah, itu. Nah, ketika observasi kan kepala sekolah diam saja. Nah, di sini dibilang, Bu, ini ada anak yang waktu saya observasi pakai topi, Ibu mengambil topinya atau nyuruh lepas langsung ya. Nah, itu nggak apa-apa, baik sesuai dengan kesepakatan kelas misalnya. Ingatkan. Cuman kira-kira apa ya yang lebih baik daripada itu lah. Kepala sekolah gitu misalnya. Oh iya Pak, saya itu refleks Pak. Nah, seharusnya ya saya tanya dulu, Mas kok kenapa pakai topi? Nah, Mas apakah tahu kesepakatan kelasnya? Lah itu diingatkan dulu, bukan langsung diambil topinya. Nah ini berarti topik percakapannya ini tentang apa ya? Tentang restitusi ya, tentang apa ini apabila ada melanggar aturan, nah semacam itu. Ditulis di sini Bapak Ibu. Tidak banyak ya, cuma 1 halaman ini kok. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, terus setelah itu apa rencana tindak lanjutnya? Jadi dari apa yang sudah dilakukan, yang sudah diobservasi, guru ini rencana tindak lanjutnya apa nanti setelah ini? Ya. Ini rencana tindak lanjut dalam pelajarannya, dalam pembahasannya, di dalam pembelajarannya, dalam penanganan muridnya, lah itu ya. Nah, selain ini ada dokumen lagi yang harus diisi. Nah ini dokumennya berarti yang diisi berapa Pak? 1, 2, 3, 4, tapi salembar dan simple. Kalau ini adalah mengenai, kalau tadi rencana tindak lanjut, ini rencana pengembangan diri, apa bedanya Pak? Ya.
Mungkin ada yang bisa tahu apa bedanya rencana tindak lanjut sama rencana pengembangan diri. Bu Risa mungkin? Oke, yang lain mungkin? Kalau misalnya malu bicara, diketik di chat, nggak apa-apa. Apa bedanya? Oke? Halo? Bu Dia, Bu Arleni, Bu Iva, Bu Nurjana, Bu Anindita. Nah, data bedanya. Ya. Oke, kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Salah jangan apa-apa. Kalau tindak lanjut tadi kan hubungannya dengan pembelajaran yang tadi, gitu loh. Pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, wah ada Inhil. Inhil itu Sumatera ya, Bu Neneng. Iya, Pak. Oh, iya. Riau. Riau, Riau. Riau ya. Iya. Selamat datang Bu Neneng. Iya, Pak. Ya, ini rencana pengembangan diri itu pada guru itu sendiri. Nah, misal ya, tadi kasusnya guru itu langsung ada anak melanggar langsung diambil topinya. Berarti dia belum tahu misalnya itu bagaimana menerapkan disiplin positif. Nah, misalnya itu. Nah, berarti apa aktivitas pengembangannya? Menyelesaikan topik disiplin positif dalam PMM. Tujuannya supaya tahu apa, ukuran keberhasilannya nanti apa. Ukurannya itu ya berarti guru bisa menerapkan disiplin positif dalam kelasnya. Pendukungnya itu apa? Pendukungnya ya monggo kepala sekolah termasuk pendukung. Rekan sejawat, siswa, teknologi internet ya otomatis mungkin ya dibutuhkan. Ya. Waktunya kapan itu rencananya mau diselesaikan. Itu namanya aktivitas pengembangan. Ingat Bapak Ibu ya, khusus aktivitas pengembangan ini yang di topik PMM ya pelatihan mandiri itu tidak wajib sampai aksi nyata yang ditulis ini ya. Yang ditulis di sini untuk tagihannya misalnya ya, loh Bu itu Ibu menulis menyelesaikan topik disiplin positif bulan Februari. Loh ini sudah mau akhir Februari, sudah masuk Maret misalnya, sudah masuk Maret. Mana ijazahnya? Nah, maaf cakap kalau kepala sekolahnya menagih itu berarti kepala sekolahnya belum paham. Perlu diingatkan, perlu disampaikan, Bapak, untuk rencana pengembangan diri ini ya dari webinar yang saya ikuti ini tidak wajib sampai aksi nyata. Pokoknya Ibu bisa membuktikan ke kepala sekolah, ini Pak saya sudah lihat videonya semuanya. Dan saya sudah mempraktekannya di kelas, tetapi saya belum aksi nyata atau belum mendapatkan sertifikat. Boleh itu, boleh. Ya kan? Berarti sudah tercapai itunya, pengembangan dirinya. Ini yang perlu dipahami, karena banyak yang kalau nggak paham ini dikiranya harus sampai dapat sertifikat. Tidak. Ini adalah dokumen-dokumennya Bapak Ibu ya. Silakan ini nanti di-download, nanti diperbanyak ya. Bagi ya pemegang kebijakan atau kepala sekolah atau wakil kurikulum bisa ini dijadikan nanti ini perangkat ketika observasi. Pak, saya ini K13 kelas 12 itu. Perangkatnya observasi itu menggunakan Merdeka apakah K13? Ada yang bisa jawab? Kelas 12 masih kurikulum 2013. Perangkat observasinya atau supervisinya menggunakan yang K13 ataukah kurikulum Merdeka? Ayo, ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Belum ada yang bisa jawab? Enggak. Jawabannya adalah perangkatnya adalah
menggunakan kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena yang diupload itu nanti di PMM-nya itu adalah PMM kurikulum Merdeka. Karena kalau yang menggunakan kurikulum 2013, nanti guru punya alasan, berarti saya nggak masukkan ke PMM, wong PMM itu kurikulum Merdeka. Ya. Ingat Bapak Ibu ya, kurikulum 2013 materinya, tetapi metodenya, caranya, supervisinya menggunakan kurikulum Merdeka, boleh. Tapi kurikulum Merdeka menjalankan cara kurikulum 2013, supervisinya model 2013, tidak boleh. Karena itu sudah kadaluarsa, out of date. Ya. Bu Ani, minta tolong materi dikirim saat ini karena sambil mempelajari bisa bertanya hal yang belum dipelajari. Oke ya, ini untuk materinya, linknya saya kirim ya di chat. Link. Sini perangkat dalam observasi. Ini video. Oh ini. Bentar ya. Ini untuk link materinya ya. Terus, oh ya, ini ada link presensi. Nah, link presensi, jangan lupa. C. Pak, maaf, di perencanaan kinerja itu ada yang observasi rekan sejawat. Apakah perangkatnya sama? Oke, sama. Ya, ini, kata kayak keterangan. Daftar hadir linknya. Ya, oke, ini sudah mau mendekati masih 14.36 ya. Dan 14.36 seperti yang saya janjikan, saya kasih daftar hadirnya, terus materinya ya. Oke, ini materinya sudah. Tadi saya untuk videonya ya, nanti saya tak kasih linknya ini semuanya. Dokumen nanti kirim. Maaf Pak, form daftar keterangan dulu. Oh iya, sorry belum saya buka. Terima kasih yang menginfokan respon. Oh iya. Oke, sudah saya buka. Kok tetap pada sampai tadi? Mohon maaf, presensi kok masih tutup. Ya, sudah dibuka, Bu. Sudah dibuka, Ibu. Oke, sekarang kita buka forum tanya jawab. Ini saya tak nyari kolom untuk ini. Wike, copy. Materi. Bentar ya, saya ini. Ya, halo. Ya, Pak. Materinya Bagaimana? sudah selesai. Materi sudah selesai. Berarti kita tinggal ke tanya jawab ya, Pak? Ya, mungkin ada yang tanya jawab. Oke, baik. Monggo silakan Bapak Ibu. Link materi sudah diberikan Pak Wirawan. Boleh silakan dibaca-baca. Barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan, raise hand, atau boleh tulis di kolom chat, silahkan.
Baik, sambil menunggu yang bertanya Pak Wirawan ya, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, boleh saya tanya satu pertanyaan? Oke, Bu Ike, apa Bu Ike? Baik, tadi tentang observasi, itu kan ada 3 tahapan ya, pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi ya Pak? Ya, Ya, jadi selain kita mempersiapkan RPP yang akan dijadikan sebagai bahan pada saat observasi, berarti untuk pra-observasinya kita harus berinisiatif secara mandiri untuk menemui Bapak Kepala Sekolah bahwa kita siap untuk observasi dengan materi ini, tujuan pembelajaran ini, itu, jadwalnya di kelas berapa, tanggal berapa, hari apa, begitu ya Pak? siap. Ya, ini kembali lagi ke apa ini teori dasar coaching. Yang Ya. namanya coaching itu coachingnya ini yang menghadap. Ya, kita yang mau diobservasi ini yang menghadap kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang menemui atau meminta. Bedanya di situ Ibu. Iya, iya, iya. Kalau 2013 itu seperti kita ini adem panas. Pak Wirawan dipanggil kepala sekolah. Wah, persiapan supervisi. Nah, ini kan kita belum siap nih. Ya apa ini maju? Pak, maaf Pak, belum selesai lah. Ini yang membuat apa ini beda. Tapi kalau observasi, saya ini udah siap nih. Oke, saya sudah nyeting tanggalnya, saya sudah bikin RPP-nya, saya menghadap Bapak izin menghadap mau persiapan observasi atau pra-observasi. Ya, dengan membawa perangkat tadi ya, dokumennya, RPP sama yang dokumen saya share tadi, disampaikan. Begitu Ibu. Ya, ya, baik. Terima kasih, Pak. Karena selama ini persepsi atau mindset-nya kami guru-guru kan masih seperti tahun lalu ketika supervisi itu kan berarti menunggu untuk disupervisi sesuai dengan jadwal. Berarti Ya. ini kita membuat jadwal kita sendiri dan inisiatif kita harus menghadap ke kepala sekolah untuk pra-observasinya untuk bisa segera diobservasi sesuai dengan jadwal yang kita buat, begitu kan ya Pak ya? Ya siap, idealnya begitu Ibu, idealnya. Iya. Karena dengan begitu menunjukkan guru ini sudah siap mental diobservasi. Ya, baik. Harus siap, bukan beda, tapi saya sudah siap, bukan saya harus. Ya, baik, benar-benar. Satu lagi, untuk instrumen-instrumen observasi itu berlaku secara umum memang dari PMM atau kepala sekolah yang mendesain atau bekerja sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di dalam mendesain instrumen-instrumen observasi. Oke, untuk instrumen observasi tadi itu dasarnya adalah sama dengan yang di PMM kinerja kepala sekolah. Ya seperti tadi itu isinya. Itu adalah format yang diberikan kepada guru penggerak, juga yang dari PMM. Ya, formatnya kalau tadi cepat sekilas Pak Subandi memberikan bocoran poin-poinnya itu ada sama dengan yang perangkat yang saya share tadi sama. Jadi simpel sekali memang, sangat simpel. Tidak ribet, angka-angkanya itu mainannya luar biasa seperti sebelumnya, atau dari perangkatnya saja ada berapa poin bla bla bla, ya kan. Mungkin yang lain. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan menyelesaikan observasi ini. Ini ada dari Ibu Mei Reza. Terima kasih linknya, semoga bermanfaat untuk kami. Siap. Ya, monggo ini nanti. Dan ini perlu juga diingatkan ya buat teman-teman dari sekolah lain ya, yang mana mungkin kepala sekolahnya belum tahu. Nah, apa yang kita berikan di sini bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya hasil dari webinar ini.
Ya, benar Pak Wirawan. Jadi webinar ini kan memang berbagi praktik baik ya Pak Wirawan. Ya, Dari jenengan sebagai narasumber berbagi praktik baik ke teman-teman Bapak Ibu peserta webinar. Nanti peserta webinar juga bisa melanjutkan, meneruskan gitu ya Pak ya. Berbagi praktik baik ini ke baik kepala sekolah Bapak Ibu sekalian maupun ke teman-temannya. Begitu ya Pak Wirawan? Ya, itu. Bagaimana, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau teman-teman peserta webinar ini butuh waktu untuk mempelajari dulu, Pak? Ya, siap. Itu di grup di chatting RPP ada atau modul, sebentar saya buka chatnya ya. Bu Ani ya tanya ini. RPP ada modul aja dipakai untuk reservasi, apakah materi juga diikutsertakan atau dilampirkan? Materi, terima kasih, linknya lengkap, mantap Pak. Oke. Apakah materi juga diikutkan seperti kan? Nah, kalau berupa modul ajar, terus ada LKPD-nya, ya silakan diikutkan dan dilampirkan. Tetapi kalau tidak, juga tidak mengapa, hanya modul ajarnya saja, boleh, ya RPP-nya saja boleh. Bisa share ulang Pak linknya Bapak Ibu, ada di atas ya. mungkin bisa di-share ulang, Pak. Barangkali ada yang baru bergabung atau terhalang sinyal. Oke. Di atas ada daftar hadir, ada materi. Oke, saya kliknya. Link materi maupun daftar hadirnya Pak Wirawan bisa di-share ulang. Ya. Monggo yang lain. Bukan. Saya. Oke, yang lain monggo, Bapak Ibu, silakan bertanya, masih ada waktu. Jadi kalau Bu Ike lihat ini kan simpel nggak Bu Ike? Ya, sangat simpel, memudahkan tapi berbobot ya. Ya, itu ya, ini simpel sekali ya, karena juga Bu Ike juga termasuk yang sering mendapatkan tugas untuk mensupervisi, akhirnya kan bisa membedakan gitu loh. Membedakan. Ya, itu ada pertanyaan Pak di chat Pak. Ada pertanyaan ya di chat. Salam. Ya, bentar saya kopas dulu biar tidak lupa. Chat. Oke, link materinya. Oke. Pak, jadi pekerja ini per 6 bulan kah Pak baru kepala sekolah memberikan penilaian BPMM? Link kinerja apa ini ya, saya sebenarnya apa penilaian kinerja ini per 6 bulan. Iya. Jadi RPP yang atau wajib dicekkan kepala sekolah cuma satu ini yang wajib ya. Enak kan? 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. Ilmunya Pak Severius Doki, wah terima kasih Bapak ya, sangat bermanfaat katanya, sangat mengerti ya. Pak Severius terima kasih ya atas refleksinya. Pak Junaidi ya, Pak Junaidi ya jelas ya. Oke. Nah, sekali seperti ini. Sebagai bukti kalau kalian itu ada dan kalian itu melaksanakan kegiatan ekskul. Nanti tolong. Oke. Mungkin yang lain? Oke Pak jelas. Oke Pak Junadi jelas. Baik, monggo Bapak Ibu. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi? Link presensinya mana? Itu di atas Ibu Sri Lestari. Di atas jenengan sedikit geser ya. Saja di-share di atas chat jenengan Ibu Sri Lestari ya. Sedikit, baru saya share tadi. Sedikit ya. Cuma 2 step. Oke, kalau itu kita kasih ada materi lagi. Iya. Oke. Baik, bagaimana Pak Wirawan? Oke ya, sebelum ditutup ada satu materi lagi terakhir penutup.
Sebentar, saya share screen dulu. Share screen. Share screen dulu. Ini saya share lagi, ini Ada satu pukul pertanyaan, Pak lagi. Wirawan. Halo, Ya. maaf, di chat Untuk ada pengembangan diri tidak harus sertifikat yang diunggah, Pak ya. Bisa untuk kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri tadi itu ada rencananya, tidak harus sertifikat yang diunggah. Ini di mana ya? Ini ada presensinya, tidak ada Bu di atas Bu. Tolong yang tanya presensi di atas ada lengkap sudah. Untuk Pak Junaidi, untuk pengembangan diri tidak harus sertifikat diunggah Pak ya. Oh, untuk sertifikat ya bisa. Kalau sertifikat berarti kan sudah selesai semua ya kan pengembangan dirinya. Ya. Tapi kalau belum sampai sertifikat boleh Pak, boleh ya. Kan di PMM itu kan bisa kedeteksi. Bapak sudah lihat video yang mana dan lain-lain ya. Bisa ya. Oke, ini masuk. Nih ya, saya share lagi ya. Ini ada pilihan nih. Nah, bayangkan Anda di sebuah dataran yang dengan langit yang begitu biru ya. Luas, tidak ada sekat ya. Di antara 4 tempat ini mana yang membuat Anda merasa nyaman dan tentram? Apakah A, dataran yang dipenuhi salju putih? Apakah B, lautan biru? Atau C, gunung yang hijau? Atau D, padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning? Nah, coba ini. Coba ditulis di, oke Pak Alimin, di padang penuhi bunga berwarna kuning. Oke, ini yang lain. Kalau ngetiknya kelamaan, salju atau lautan. Gunung hijau lah kita aja, biar cepat. Gunungnya hijau, lautan biru. Oke. Bu Dini, Bu Elina Yulianti, Bu Siska Amelia, padang bunga, gunung hijau. Oke, bagus ya. D, ada yang D ya. Gunung yang hijau, gunung hijau. Oke, wah banyak sekali ya. Ini Ramawati, SMKN Parigi, ya kan? Lautan biru. I Gusti Ayu masuk. Oke, Pak Saverius C, Bu Putri Norma D, padang bunga. Oke, ya. Gunung hijau. Wah, banyak yang gunung hijau sama padang, ada juga lautan. Yang ini jarang ya. Nah, ini. Oke, tidak apa-apa. Ini namanya kita ini permainan psikologi ya, Bapak Ibu ya. Ini kokologi namanya. Belum ada link presensinya, gampang Bu Sri, ikut aja dulu nanti saya share lagi, ikut aja. Oke ya, pilihan dari teman-teman kita lihat. Nah, ini bagi yang memilih salju, dinikmati dulu nggih Bu Sri nggih. Nggih, tapi soalnya sudah berkali-kali saya share-nya, diikuti dulu. Ini bagi teman-teman yang memilih salju, Anda diberkati dengan sensitivitas khusus yang Anda mengerti dengan pandangan sekilas, bisa menguraikan masalah yang rumit tanpa membutuhkan bukti dan penjelasan. Anda memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan menjadi seorang yang visioner. Percayailah intuisi Anda yang pertama, mereka akan menuntut Anda dengan baik. Oke, bagi yang teman-teman memilih tempat dipenuhi salju putih adalah menenangkan hati, menenteramkan jiwa, ya kan? Ini termasuk orang yang sekali sekilas bisa menyelesaikan masalah yang rumit, ya. Terus visioner. Ya, sarannya kalau ada orang seperti ini, intuisi pertama ini sebaiknya yang Anda pilih, ya, karena itu yang sesuai dengan sifat Anda. Oke. Berikutnya, bagi teman-teman yang memilih lautan, yang bisa menentukan atau menenteramkan hati, ya, tenang. Ini adalah Anda memiliki bakat alami, memiliki hubungan antar pribadi, yaitu memiliki interpersonal, ya, interpersonal antar pribadi. Orang memiliki kemampuan Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, orang-orang menghormati kemampuan Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya. Terus
Dan cara Anda membantu bermacam-macam kelompok bersama-sama hanya dengan berada di sana, Anda membantu orang lain bekerja lebih lancar dan efisien, membuat Anda menjadi orang anggota sangat berharga. Bagus, teruskan kerja Anda yang baik. Orang-orang tahu Anda berkata sebenarnya, sehingga kata-kata itu berarti orang yang mendengarnya. Ini jujur ya, ini pilihan saya aslinya. Dan memang cocok ternyata. Ya, saya enggak anu loh, apa mengada-ngada. Oke, yang dataran rumput hijau ya. Nah, ini termasuk orang yang bagaimana ini? Gunung yang hijau. Bahkan Anda berkomunikasi ekspresif, dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Orang-orang segera menyadari itu juga sama persis dengan yang mereka rasakan. Mereka berkata bahwa berbagi kebahagiaan semakin menjadi berlipat ganda. Sementara berbagi duka membuat kita semakin terpisah, ya. Anda tampak dapat selalu menolong orang lain dan menemukan sisi yang benar dalam komunikasi. Oke, ya. Ntar saya ini dapat WA dari Oke. Oke. Oh, sekarang yang tempat yang ketiga. Wah, ini. Padang yang berwarna kuning. Oh, ini keempat, maaf ya. Anda ada sumber pengetahuan dan kreativitas. Wah, selamat nih, bapak-bapak tadi yang padang dengan bunga berwarna kuning. Penuh dengan gagasan dan potensi yang hampir tak terbatas. Tetaplah menyesuaikan diri terhadap perasaan orang lain dan jangan pernah berhenti membangun mimpi. Tidak ada apapun yang tidak bisa Anda capai. Ya, termasuk tadi ya, dari ada yang sampai siang-siang ya harusnya tidur, enak. Ah, ini ikut webinar ya, belajar ini ya. Oke. Saya tutup dulu, saya ulang share link lagi. Pastikan Bapak Ibu semuanya ini sudah ada. Ya, sudah mengisi presensinya ya. Terus ada link materinya, itu ada sudah, perangkatnya ada. Terus gabung Telegram ini komunitas guru sukses mendidik, tadi presensi. Oke Bu Ika, waktu menunjukkan 14.56, mungkin ini cukup ya bagi saya. Halo Bu Ika. Ya, halo. Oke, ini cukup. Kita kalau dari saya sudah cukup, Bu Ika. Dari saya mungkin Bu Ika sebagai pembaca nanti saya kembalikan. Demikian dari saya. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang sudah disampaikan, atas berbagi praktik baik kepada kami semua sehubungan dengan pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM. Semoga bermanfaat dan mohon barangkali Bapak Ibu dari sekolah-sekolah lain, apalagi yang dari Kalimantan, Papua, Riau, dan lain sebagainya, membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum mereka pahami, bagaimana bisa menghubungi Pak Wirawan secara personal atau bagaimana Pak Wirawan? Itu di link yang saya bagi itu ada kontak personnya juga nanti ke, nggak usah khawatir. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Wirawan bisa membagi kontak pribadinya untuk bisa Bapak Ibu japri sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang PMM dan lain sebagainya. Begitu Pak Wirawan ya? Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah terlaksana webinar hari ini, coaching berbagi praktik baik sehubungan dengan observasi pembelajaran. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan bergabungnya di dalam webinar ini. Sebelum kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, perkenankan saya sebagai pembawa acara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penuturan kami ada kekhilafan dan kesalahan di dalam bertindak maupun bertutur kata. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Enggak yang belum absen. Nanti insya Allah nanti sertifikatnya akan dikirim
sesuai dengan email yang dibuat mendaftar. Terus di situ nanti ada link-link untuk materi dan lain-lain. Silakan nanti dibaca di emailnya ya. Yang jelas biar lebih cepat ini gabung ke Telegram biar ada ketika ada webinar lagi. Monggo Bu Elina, Bu Ramawati, silakan ya. Izin live. Pastikan sudah presensi semuanya, daftar hadir, saya tunggu. Sudah, Pak. Nggih, Pak Alimin. Terima kasih Bapak ilmunya. Siap, ya. Makasih Bu Neneng. Ya, Bu Intan, Bu Iis, Bu Rosnita, ya, oke. Oh, keluar minta aja. Presensi tadi. Kan kunci perangkat observasi, link di Eko, gabungan Telegram, link presensi. Ya, Bu Nur Janisa sudah bisa masuk. Maaf Pak, sertifikat saya tak bisa keluar ya. Apa Bu Nur Janisa? Sertifikat atas nama Neneng Suryani tak ada Pak. Apa sertifikat? Ya. Atau akunnya Oh, bermasalah daftar Pak. hadir. Sisi. Coba tanya Mama, bagaimana cara mengelola sertifikat? Pak, atas nama Neneng Suryani tidak ada sertifikatnya Pak. Maksudnya tidak ada, kenapa Bu? Kan belum Nggak keluar tahu, ini Pak. sertifikatnya. Bu Neneng, Ya. Nggak masuk Pak. maksudnya? Nggak Ya. masuk ke email. Oh, maksudnya Bu Neneng tanya, datanya sudah masuk belum? Iya, tapi ya kawan katanya sudah, cuma punya saya belum. Bu Neneng tanya, datanya sudah masuk belum?
Sama Bapak. Ya kapan, Bu? Oh, yang dulu yang hari Minggu lalu. Yang sekarang ini Pak sudah keluar ya Pak? Yang sekarang nunggu Bu, belum. Paling insya Allah kalau nggak tadi malam, nanti malam besok. Oh gitu. Ya enggak langsung ya, enggak langsung. Data Bu Neneng sudah masuk, datanya sudah masuk. Terima kasih Pak. Siap. Ini udah berakhir tuh apa? Kalau bisa dimatikan apa? Kursus keluar itu apa? Itu yang ada keluar. Hai, itu aku baca. Itu kan ada chatnya. Pak kamu gabung gini chatnya. Ini besok ada link chat WA-nya Bu. Jadi di WA ngecek. Kalau nggak memang tuh di chat. Sudah ya. Kalau sudah saya close.